Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Jamaah manusia yang kami hormati, pada kesempatan yang mulia ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita untuk mendalami dan kita bila yang berupa Al-Quran. Ini suatu karunia Allah yang sangat besar. Karunia Allah yang diberikan kepada kita karena kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa melaksanakan kewajiban kita. Tidak setiap orang bisa menjalankan yang seperti apa yang kita kerjakan. Kalau tidak mendapatkan hidayah Allah sangat sulit untuk menuju kepada kebaikan. Karena pada diri seseorang, dalam dada seseorang itu terdapat gembok yang ada pada dada kita. Kita ingat bahwa setiap diri seseorang, dalam dada seseorang itu terdapat gembok. Mana Pak gemboknya? Ini rahasia daripada Allah. Sedangkan kunci yang memegang adalah Allah. Allah yang memegang kuncinya. Kalau Allah mengendaki kepada seseorang menuju kebaikan, bisa menerima, otomatis gembok ini akan melepas dari kuncinya. Karena Allah mengendaki menuju kepada petunjuk, menuju kepada hidayah. Namun satu sisi yang lain, gembok tetap dalam keadaan terkunci, karena Allah tidak mengendaki menuju jalan yang benar, menuju hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekalian alhamdulillah termasuk orang yang diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk yang benar, menuju kepada kebenaran, bisa menerima daripada peringatan-peringatan Allah. Ini adalah merupakan karunia yang sangat besar. Tidak setiap orang bisa menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun diterangkan yang berulang-ulang kali, namun kalau Allah tidak memberikan hidayah, tidak akan mungkin bisa menerima daripada kebenaran. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Sungguh aku telah berulang-ulang kali memberikan peringatan kepada mereka. Namun dengan adanya peringatan yang berulang-ulang kali itu tidak bisa menambah apapun kepada mereka, illa nufuran, kecuali bertambah lari. Diwai keterangan kaiso nrimo, kaiso ngrungokno kepada kebenaran, bahkan bertambah
lari daripadanya. Alhamdulillah. Ini tandanya orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah. Tapi kalau Allah menghendaki menuju kepada kebenaran, Allah menghendakinya, maka insya Allah akan bisa menerima daripada kebenaran. Kita diberikan hati oleh Allah, bisa memanfaatkan hatinya. Kita diberi telinga, telinganya bisa untuk mendengarkan kepada kebaikan. Diberikan mata, matanya bisa melihat daripada ayat-ayat Allah. Ini juga merupakan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita disediakan oleh Allah orang yang seperti itu, diarahkan menuju kepada kebenaran. Kalau Allah tidak menghendaki, tetap dalam keadaan sesat. Diberikan mata tidak bisa. Orang yang seperti itu nanti akan menjadi umpan daripada neraka jahanam. Walaqad darrabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am ulaika humul ghafilun. Sungguh untuk mengisi neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana? Yang untuk mengisi daripada neraka jahanam. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati, hatinya tidak bisa untuk memperhatikan daripada ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan mata, matanya tidak bisa melihat kepada ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberikan telinga, telinganya tidak bisa mendengarkan kepada peringatan-peringatan Allah. Ulaika kal an'am. Orang yang seperti itu dibagikan binatang. Tidak hanya binatang, tapi binatang. Tidak bisa menerima daripada peringatan Allah. Pasti akan menjadi umpan daripada neraka jahanam. Walaika humul ghafilun, dan mereka termasuk orang yang lalai. Namun syukur alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah, diarahkan menuju kebenaran, diarahkan menuju kepada petunjuk hidayah Allah. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Maka harus kita perhatikan, kita manfaatkan dalam kita hidup di dunia ini, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana saja kita berada, selalu melaksanakan menjadi kewajiban kita. Jangan sampai kita melalaikan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah menjadi tugas kita sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman selalu mendapatkan peringatan, bisa menerima. Tapi mereka orang-orang yang tidak bisa menerima daripada ayat Allah, tidak mungkin akan bisa menerima daripada kebenaran. Memang sudah dikehendaki oleh Allah. Baginya hanya dua bagian. Sebagian manusia diberikan hidayah oleh Allah, dan sebagian yang lain tetap dalam keadaan sesat. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah dalam kesesatan, tidak akan bisa menerima daripada keterangan, daripada penjelasan. Ini perbedaan diantaranya orang yang mendapatkan hidayah Allah dan orang yang tidak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya peringatan yang berulang-ulang kali itu tetap bermanfaat bagi kita. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan Muhammad, karena peringatan itu selalu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jangan bosan, jangan lalai terhadap peringatan. Kalau menjauh daripada peringatan-peringatan Allah, otomatis nanti iman akan surut. Ya, iman akan surut. Karena apa? Menjauh daripada peringatan. Tapi kalau selalu mendekat kepada peringatan, insya Allah iman akan bertambah bobot, tambah mantap, tambah tebal. Kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus.
Iman seseorang ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Bertambahnya iman karena selalu mendekat kepada peringatan Allah, berkurangnya iman karena menjauh daripada peringatan Allah. Falamma zahur azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka sudah berpaling, sudah nyimpang, disimpangkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah, akhirnya tidak bisa menerima daripada petunjuk yang benar. Maka alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah orang yang bisa memahami kepada kebenaran. Kita harus selalu bersyukur pada Allah di mana saja kita berada, karena sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat manusia, ditugaskan oleh Allah untuk berbaktinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk berbakti kepadaku, beribadah kepada. Ini prinsipnya Allah menciptakan daripada manusia, hanya melulu untuk beribadah kepada. Jangan sampai melalaikan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulanya wong urip gak gampang. Karena apa? Mempunyai kewajiban, mempunyai tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Boleh dikatakan ada kata-kata atau kalimat ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Ini suatu kata-kata, hanya kata-kata mutiara ataupun kata-kata daripada sahabat Nabi, atau ini memang hadis, saya tidak tahu persis. Tapi ada kalimat yang seperti itu. Ya, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Artinya kita hidup di dunia ini tidak bebas karena selalu diliputi oleh peraturan. Ada perintah, ada larangan. Bisa melaksanakan perintah, nanti akan diberikan imbalan oleh Allah, kebahagiaan yang hakiki. Melanggar kepada aturan Allah, pasti akan mendapatkan sanksi nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Nah, makanya kula lan jenengan sedaya pun kadung dadi manungsa, duweni kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing pundi mawon, dalam keadaan napa mengawon, ampun ngantos kita melalaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ngantos kula lan panjenengan sedaya lero saking kewajibanipun, toh nanti dalam kehidupan akhirat akan menjadi orang yang sengsara, yang selama-lamanya. Alhamdulillah. Kita jaga iman kita, jangan melepas karena sesuatu. Pirang-pirang wong sing paringi iman tapi gak kuat nyonggo pemberian Allah yang berupa iman, diluk gelecak karena terpengaruh sesuatu hal. Jadi tidak hanya berkurang, tidak ya, bisa melepas karena sesuatu. Iman seseorang ini gampang ucul daripada ucule binatang ternak sing diikat nduk kandang. Binatang ternak sing diikan nduk kandang iku ngene daerah sekitar iki ana kehijau-hijauan cek nglibet daerah sing hijau. Tapi nek ucule iman sekali plak-plak, Masya Allah, puasale Masya Allah, bangun sholat semalam suntuk gak boleh mulai ke masjid, kadung imane sudah plak. Berkurangnya ini mendiajak dengan secara lebih besar. Setengah tahun enggak mlebu masjid. Ono wong sing modele kaya ngene. Nah, niku aja ditiru. Kita perhatikan. Jadi iman itu benar-benar pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanpa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk menjadi orang yang beriman. Alhamdulillah kita sekalian jadikan Allah suatu orang yang bisa menerima daripada peringatan Allah, bisa memahami ayat-ayat yang telah disampaikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kemampuan bisa memahami seluruh Al-Quran dan bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang diperintahkan
oleh Allah dan Rasul-Nya, dan senantiasa mudah-mudahan kita nanti sampai akhir hayat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sampaikan apa yang kami sampaikan dengan secara singkat, mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan maslahat bagi kita sekalian. Monggo kita buka Quranipun. Kata-kata ngaji pun. Kita buka surat An-Nahl. Kita cuplikan dari ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina lan wong akeh hajaru kang padha hijrah sapa akeh fillahi ing dalem urusane Gusti Allah. Ayat 41. Walladzina hajaru fillahi mim ba'di ma dzulimu, saking sawise barang kang didolimi sapa akeh, sawise barang kang dikandhingaya sapa akeh, lanu bawi annahum yakti manggondake temenan ingsun ing akeh fid dunya ing dalem dunya hasanatan ing kebagusan. Ngeten. Wong-wong akeh sing padha gelem hijrah, oleh hijrah itu bener-bener pilah ing dalem urusane Gusti Allah. Benar-benar dengan hati karena Allah. Setelah mereka dianiaya oleh orang lain, ya, kemudian berhijrah karena di tempat itu tidak bisa melaksanakan ibadah sama sekali. Terus gelem hijrah mencari tempat yang aman, yang lebih baik, yang bisa melakukan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul-Nya. Makanya kalau ada seseorang yang hidup terbuntel, ya, terbuntel di daerah setempat itu, kadang-kadang ada satu kampung itu tidak ada muslimnya sama sekali. Yang muslim hanya satu orang, dua orang di tempat itu, ini diperintahkan untuk hijrah. Ya, diperintahkan untuk hijrah karena bumi Allah itu adalah sangat luas. Wis gak iso ibadah karena sulit, terbuntel oleh masyarakat, tidak bisa bergerak, harus mencari tempat yang lain yang bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, dijelaskan dalam ayat ini orang-orang yang berhijrah billah di dalam urusan Allah, ya, setelah mereka dianiaya, maka aku akan memberikan tempat tinggal kepada mereka dalam kehidupan dunia dengan tempat tinggal hasanatan, yang aman, yang damai, tentram, bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Pasti Allah akan menjamin, memberikan tempat yang aman, sehingga melaksanakan ibadah itu dengan tenang, nyaman. Nah, orang kena terbuntel kaisa terus menengi wis katut, ya, masyarakat sehingga ibadah salah. Ya, harus berusaha, kita harus berusaha. Ikhtiar, ya, itu. Wala jarul akhirati, lanjeti utawi ganjaran akhirat iku akbaru luwih gedhe. Jadi pahala akhirat itu lebih besar. Tidak hanya seperti pahala yang ada di dunia ini. Dunia pele. Dunia itu adalah kecil, ya, sangat kecil dunia itu. Jadi kalau dibandingkan dengan akhirat, masya Allah tidak ada bandingannya. Kebahagiaan yang hakiki nanti yang disediakan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wa insya Allah, masya Allah, jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, kekal di dalamnya. Sangat nikmat, nyaman, lezat, masya Allah. Ini harus kita kepingin. Diiming-imingi swarga dini Allah, kita harus berusaha agar supaya kita tercapai apa yang menjadi cita-cita kita, ya, bisa memasuki kebahagiaan yang sebenarnya.
Kalau kebahagiaan dunia itu masalah sementara. Ya. Jadi dunia itu suatu kehidupan yang sementara, sedangkan akhirat tiada tara, nggak ada bandingan. Sangat jauh berbeda kalau dibandingkan dengan urusan dunia. Dunia itu adalah pergi. Laukanu lamun ono sawage iku ya lamuna padha roh padha paham. Jika mereka memahaminya, mereka ngerti yo. Apa akhirat kok luwih gede? Ganjaran akhirat mana ganjarannya? Pahala itu nanti. Sekarang berusaha, beramal dulu. Pahala nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Al-ana amalun wala hisabun. Sekarang adanya adalah beramal dulu. Wala hisabun, belum ada hisab, belum ada perhitungan. Wa ghadan hisabun wala amalun. Besok adanya hanya hisab, sudah tidak ada amal lagi. Wes tinggal longkang-longkang tok, gedangkrok. Nikmat nyaman. Masya Allah. Karo rokokan, karo ngombe-ngombe. Sangat nyaman. Itu kok enten rokok juga mboten mboten. Pokoknya nikmat. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah itu adalah benar. Nah, ini yang perlu kita tanamkan keyakinan kita. Nah, benar-benar keyakinan kita tancapkan dalam hati kita. Jangan sampai ada kata-kata mosok. Kalau ada kata-kata mosok dalam hati kita, wis nggak usah ngaji. Kita tanamkan dulu keyakinan. Pasti orang itu kalau taat kepada Allah taat Rasul pasti dijamin oleh Allah kebahagiaan yang sebenarnya. Nah, ini ya. Jadi walal ajrul akhirati akbaru. Pahala akhirat itu lebih besar. Laukanu ya'lamu, jika mereka mengetahui. Rupane alladzina waqeh sabaru kang padha gelem sabar. Tapi dengan syarat yang iman itu harus bersabar. Ya, diuji ini Allah harus tahan uji, ya, menghadapi beberapa ujian. Ya, ini. Wa ala rabbihim lan ngatasi pangeran wake iku ya tawakkaluna padha tawakal sapa wake, dan mereka selalu bertawakal kepada Tuhan. Masyaallah. Ya, diuji ini Allah dengan sabar. Ya, kehilangan keluarganya dengan sabar. Istirja, suatu kejadian yang pertama kali, kemudian istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu namanya sabar. Wis kadung nangis berjam-jam baru inna lillahi, kula sabar kan Nabi sakniki kula sabar. Ada salah seorang wanita yang pada waktu itu kehilangan keluarga, nangis gedruk-gedruk sampai pakaiannya diuwak-uwak sampai rompal rapit. Parani karo Kanjeng Nabi, Bu, sabar. Sabar, Bu. Sabar. Ya sampean gak kaya kula. Ya padha ae Kanjeng Nabi. Kula nggih mboten saged kaya sampean. Ya, mboten alami kados kula. Kula niki kehilangan keluarga kula. Ya, terus ana salah satune teko Bu, niku wau Kanjeng Nabi lho. Warani. Kanjeng Nabi kula niki sabar. Kaset. Memang sabar itu memang mudah, tapi dengan dipraktekkan ya memang sulit ya. Memangnya kan dilatih. Ya. Walladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bertawakal kepada Allah. Tawakal itu pasrah dengan usaha ikhtiar. Allah yang akan menentukan. Betul? Wa ma arsalna lan orang ngutus ingsun mingko belika saking saturung sira Muhammad illa rijalan kejaba pira-pira wong lanang nuhi kang maring wahyu ingsun ilaihim maring rojal wasalu mongko takono sira kabeh alal zikri ing wong kang ahli zikir, artinya orang yang berilmu.
In kuntum lamun ana sira kabeh iku la tak lamuna ora bisa ngaweruhi sira kabeh. Aku gak ngutus sadurungmu Muhammad saka pirang-pirang wong lanang kejaba rasul iku wong sing tak paringi wahyu. Jadi yang diutus oleh Allah itu adalah beberapa rijal, bukan nisa. Nah, mulane gak ana rasul sing wedok mboten. Nek sak makin kadang-kadang mengalahkan kepada laki-laki. Kabeh kepingin dadi pemimpin, wedok-wedok. Wong wedok kepingin dadi bupati, gubernur, pada presiden. Direkan padha wae. Ndak sama sebenarnya. Bapak ngono Gusti Allah ngutus pimpinan niku wong wedok. Ila rijalan kejaba pira-pira wong lanang sing tak paringi wahyu. Nek gak ngerti kowe takono, marang wong sing ilmu, duweni ilmu. Ing kuntum la tak lamun kowe gak weruh. Ya, nek gak weruh ki takon. Ya. Mau bertanya, sesadi sana. Bertanya apa yang tidak diketahui, ditanyakan. Lah rasul itu bil bainati lawan nggawa keterangan. Rasul yang diutus oleh Allah itu dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mujizat. Setiap rasul yang diutus Allah diberikan mujizat oleh Allah. Mujizatnya seseorang pada waktu rasul itu tidak bersamaan, berlainan. Mujizat Nabi Musa ngeten, mujizat Nabi Ibrahim ngeten, mujizat Nabi Nuh ngeten. Semua diberikan pegangan sebagai tanda bukti nah itu benar-benar Rasul utusan Gusti Allah. Bahwa pegangan bayinat wa zuburi lan buku kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Wa anzalna lan nurunake ingsun ilaika maring sira Muhammad adzikra ing peringatan. Lan ingsun wis nurono peringatan nang sira Muhammad litu bayina supaya nerang-nerangno sira linnasi maring manungsa. Aku telah memberikan peringatan kepadamu agar supaya kamu menjelaskan kepada umat manusia. Ini tugasnya Kanjeng Nabi. Diberikan peringatan oleh Allah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada umat-umatnya, kepada manusia. Ma unzila ing barang kang diturunake ilahi maring akeh. Dengan Quran, ya, berikan peringatan dengan apa yang telah aku turunkan kepada mereka. Wa la'alahum lan supaya wong akeh iku ya tafakkaruna padha gelem mikir. Supaya wong iki padha gelem angen. Rasul yang datang kepada mereka itu memberikan peringatan, menyerukan untuk supaya bertakwa kepada Allah. Tugas Rasul hanya basyiron wa nadhiron, memberikan kabar-kabar gembira dan kabar-kabar penakut bahwa nanti hari kiamat akan terjadi begini. Ini sudah dijelaskan oleh para rasul. Semua ajakan Rasul itu sama. Ubudullah, nyembah sira kabeh ing Gusti Allah. Padha nyembah sira kabeh ing Gusti Allah. Tidak ada Rasul yang menyampaikan, mengajak kepada urusan dunia. Ini para sedaya monggo sampeyan nek mboten gadah yata nyambut gawe, mboten enten. Karena urusan dunia itu kalau ya walaupun tidak diserukan, wis ngerti kewajibannya dhewe-dhewe. Kan duwe ya mesti berangkat miturut bidangnya masing-masing. Tapi kalau urusan agama, kalau tidak berulang-ulang diberikan peringatan, ini akan melembos lalai. Kalau urusan dunia semua sudah paham. Mboten enten Rasul nyampekno nyerokno supaya golek donya mboten. Sudah tahu sendiri tentang kewajiban. Afa amina ana ta rumangsa aman sapa alladzina wa akeh makaru kang padha ngreka daya sapa akeh kang padha gawe reka daya sapa akeh as-sayyiati ing kaelehan. Apa ta wong akeh ku padha rumangsa aman
Sakwise wae padha gawe tipu daya namanya kejahatan. Wong gawe rikadaya elek kok rumangsa aman, ora aneh. Kaya-kaya gak enek apa-apa. Lah mulane manusia hidup itu harus khawatir. Jangan merasa aman. Aman tiba-tiba enek musibah. Ini. Ya. Jadi wong nek rumangsa aman kaya-kaya wis gak ana apa-apa. Ternyata datanglah bencana datang, ujiannya Allah datang karena tidak merasa ada apa-apa. Makanya kita harus selalu khawatir. Ya, jadi wong ini duweni khawatir itu mesti hati-hati. Itu. Numpak sepeda kongkel jalan raya. Dieling ojo nengah-nengah alas gak nopo-opo ya sida kelilipan bane prauto. Ayah sifat yang to ngeblesno sapa Allah Gusti Allah bim kana akeh. Jadi suatu waktu Allah akan mendatangkan musibah bencana diblesno dening Allah dalam bumi. Allah sudah mendatangkan ini. Bisa berkutik apa menungso? Ayaksifallahu bihim al-arba'in ing bumi. Bisa terjadi harta bendanya, ya, yang memiliki harta manusianya juga letes ora zamane korun. Ya, harta bendane kabeh ambles bumi. Ya, mas-masane kabeh ambles bumi. Ini kadang-kadang menemukan emas, harta korun, tinggalannya kok korun. Karena menentang kepada Allah, akhirnya Allah murka, ya, dipendam dalam perut bumi. Au yatiyahum utawa teko iwake apa aladzabu siksa utawa wong ketekanan siksa. Ya, kok rumangsa aman, Allah mendatangkan sewaktu-waktu bisa. Min haitu la yasuruna saking dinggon ora padha rumangsa sapa akeh. Ya, jadi enggak merasa kalau Allah akan mendatangkan azab itu tidak merasa. Makanya kita harus selalu siap-siap mengingat kepada Allah. Dalam keadaan dosa, dalam keadaan senang, dalam keadaan gimana saja, jangan melalaikan di dalam mengingat kepada Allah agar supaya menjadi orang yang aman. Dijamin tidak aman. Au yaqudahum utawa ngalap ing wong akeh. Ngalap artinya nekso. Sapa rabbukum pengiran sira kabeh. Fi taqallubihim. Au yaqudahum utawa nekso sapa Allah ing akeh fi taqallubihim ing dalem bolak-balik akeh. Artinya manusia di dalam perjalanan. Famahu mongko ora ana utawi akeh iku bimujizina kelawan bisa ngamusna. Gusti Allah kalau sudah mendatangkan azabnya ketika manusia di dalam perjalanan tidak akan mampu untuk melemahkan kepada ketentuan Allah yang namanya siksaan, bencana, musibah. Masya Allah, musibah kalau kita melihat daripada tayangan televisi, bencana Masya Allah di mana saja terjadi, puting beliung, banjir, kebakaran, tanah longsor, gunung, Masya Allah, ya, ngeri, ya. Ini kalau kita merasa aman, kok ya gak ada apa-apa. Oke, tapi kita selalu waspada, jangan merasa aman, harus mempunyai was-was. Sewaktu-waktu Allah mendatangkan musibah. Au ya'khudahum utawa ngalam sapa Allah ing atase ing akeh ala takhawufin ing atase nuli-nuli, artinya berangsur. Atau Allah mendatangkan siksaan dengan secara berangsur. Nah, jadi gak sekaligus. Dengan berangsur-angsur Allah mendatangkan bencananya, siksaannya. Fa inna rabbakum mungko sak temene pangeran sira kabeh iku laraufun dekti welas, rahimun kang muwasih. Allah Maha belas kasihan dan muwasih. Ya, jadi sewaktu-waktu Allah mendatangkan yang seperti itu, ya orang itu kalau beriman
insyaallah tetap akan dijaga oleh Allah. Ya, mulanya keuntungan yang sangat besar. Jadi wong iman gak rugi ini pasti akan beruntung. Belum bisa berhasil sekarang, nanti dalam kehidupan akhirat pasti Allah sudah menyiapkan. Awalan yarau ana ta ora ningali sapa akeh ila ma khalaqa maring barang nganggo ndadekake sapa Allahu Gusti Allah min sain saking suci. Apa ta wong akeh iku gak padha ningali, gak padha mikir Allah ndadekno saka pirang-pirang sewiji-wiji apa ae. Iku yatafa'u mengkleng condong apa dilaluhu ayang-ayange sayin anil yamini saking arah tengen wa sama ini lan arah kiwa sujadan ing hale sujud lillahi maring Gusti Allah. Ya, apa ta wong-wong gak padha ndelok, gak padha mikir, gak padha ningali. Apa wae sing diciptakno dening Allah sing rupa apa wae. Bayang-bayangi ya, condong ke kanan, condong ke kiri, mengkleng kanan, mengkleng kiri. Itu sujud nang Gusti Allah. Juga kita bayangkan. Bayang-bayangannya sesuatu. Bayang-bayangannya menungso ya sujud nang Gusti Allah. Malah sing dibayangan gak sujud. Kalah karo bayang-bayangan. Kalau menurut cerita ini, kisah daripada ayat ini, bayang-bayangan itu sujud nang Gusti Allah anil yamin saking. Jadi kalau pada waktu pagi mengkleng ke arah barat, pada waktu sore mengkleng ke arah timur. Ini sujadan sujud lillahi maring Gusti Allah. Wa hum tawake iku dakhiruna andap asor sapa akeh. Dakhirun iku andap asor. Merendahkan diri. Ya, jadi semua bayang-bayang itu sujud kepada Allah. Betul. Ya. Walillahilan iku kedue Allah, walillahilan maring Allah. Walillahilan maring Allah iku yasjudu padha sujud ma fis samawati utawi barang kang ing dalem pira-pira langit wa ma fil ardi lan barang kang ing dalem bumi. Semua apa saja itu bersujud kepada Allah. Ya. Nah, jadi apa wae sing ana langit, apa wae sing ana bumi, kabeh sujud nang Gusti Allah. Termasuk min dabatin saking gegeremetan binatang yang melata, itu pun sujud kepada Allah. Bagaimana sujud mereka? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Nah, ya, tapi ternyata di sini dijelaskan min dabatin, nah, kabeh padha sujud nang Gusti Allah. Wal malaikatu utawi pira-pira malaikat ya, juga bersujud kepada Allah. Wa hum utawi malaikat iku la yastakbirun, ora padha sombong sapa malaikat. Malaikat tidak mempunyai takabur terhadap Allah. Tugasnya hanya taat, melaksanakan kewajiban. Sekali diperintah, segera ndang berangkat. Tidak seperti manusia. Perintah no bules. Ya, mungkin nek menungso. Malaikat sendika dalem berangkat. Nggih, dados semua apa yang diciptakan oleh Allah itu semua mengingat bersujud kepada Allah. Malaikat pun melaksanakan tugasnya tidak mempunyai sifat takabur kepada Allah. Ini para sedherek ingkang saged sampaikan mungkin keterangan dengan secara singkat bisa membawa manfaat kangge kula lan panjenengan sedherek. Wonten pikiranipun kula nyuwun pamunten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.